Silakan para jamaah yang baru hadir untuk bisa merapat. Yang akhwat silakan yang masih ada untuk bisa pindah ke sebelah tengah. Kita awali sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kebaikan, kesempatan. Dan alhamdulillah kita semua pada kesempatan hari ini bisa duduk di majelis ilmu, di majelis satu cinta. Mudah-mudahan doa kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustadz tidak sendiri, kita kehadiran bintang tamu spesial kita, guru kita Ustadz Madi. Masya Allah, beliau ini adalah seorang dai yang istiqomah, sudah melalang buana bahkan nasional ya. Hari ini sebuah kebahagiaan majelis kita kedatangan beliau. Maka sebelum Ustadz akan menyampaikan materi hari ini, kita akan minta beliau untuk bisa memberikan nasihat-nasihatnya, ilmu-ilmunya untuk kita semua. Oleh karena itu silakan yang membawa catatan untuk bisa mempersiapkan catatannya, mempersiapkan Qur'annya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz kita Ustadz Madi, kami persilahkan. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian dan keberadaan kita di dunia ini adalah terima jadi Bapak Ibu semua. Oleh karena kita terima jadi, maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, maka kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kalau kita mengaku hamba Allah yang taat kepadanya, sudah selayaknya lah kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang terkadang banyak di antara kita lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak luput dari rencana Allah. Maka kita harus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bentuk iman kita atau bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok seorang nabi yang mencintai umat-umatnya. Beliau juga sosok seorang ayah yang mencintai anak-anaknya. Beliau juga sosok seorang suami yang mencintai istri-istrinya. Maka pantas jika Allah Subhanahu wa taala memaktubkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Maka kalau hari ini kita semua adik-adik ya, anak-anakku semua, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah selayaknya lah kita mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, su'ilat Aisyah anil khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat kana khulqul Quran. Jadi ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, apa akhlak Rasulullah SAW itu? Aisyah menjawab dengan tegas bahwa sesungguhnya akhlak Rasul adalah Al-Quran. Maka sebenarnya tepat sekali kita pada hari ini, sore hari ini, datang ke majelis-majelis, kajian-kajian, kita membahas tentang Al-Quran, kita membahas tentang sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, maka mudah-mudahan kita yang hadir ini menjadi orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini jangan menyerah ya gitu Ustaz ya. Masya Allah, jangan menyerah. Karena kenapa? Ada Allah bersama kita. Ini tema yang dikirimkan oleh Ustadz Reno ini 3 hari yang lalu ya.
Tema yang subhanallah ya, luar biasa sekali untuk kita semua. Kalau kita berbicara tentang jangan menyerah, ada Allah bersama kita, betul sekali. Saya yakin betul ya, ibu-ibu yang hadir di majelis ini, kita datang ke sini dengan membawa permasalahan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang datang ke masjid ini dengan hati gembira, atau mungkin ada yang sedang ada masalah, atau mungkin ada yang sedang bersedih. Nah, ini jangan kita anggap bahwa kalau kita lagi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kebahagiaan, bahkan kita menganggap seolah-olah kita ini adalah orang yang terpilih gitu kan. Belum tentu. Atau sebaliknya, Bapak Ibu atau adik-adik semua datang ke sini dengan hati yang sedih, jangan juga menganggap bahwa kita ini adalah orang yang paling tidak disenangi oleh Allah. Belum tentu juga. Yang perlu kita ingat bahwa apapun yang kita rasakan, apapun kondisi hati kita pada hari ini, pada saat ini, itu semua tidak luput dari adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi Allah rasa kebahagiaan, mungkin itu adalah jalan Allah untuk menguji kita seberapa banyak kita bersyukur gitu. Kemudian kalau kita hari ini sedang bersedih atau sedang ada ujian yang berat, jangan juga menganggap diri kita tadi, aduh aku adalah orang yang sedang disisihkan oleh Allah. Belum tentu. Jangan-jangan Allah sedang menguji kita seberapa besar kesabaran kita, kan gitu. Nah, inilah dua ujian ini adalah untuk mencapai predikat yang paling tinggi di sisi Allah. Predikat apa? Predikat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, lalu saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa ingat, kebahagiaan itu tidak terletak dari apa yang kita makan. Banyak orang yang sekarang ini flexing Bapak Ibu semua ya, ketika dia dapat rezeki makan ke mall, di flexing, di iniin, dipamer-pamerkan. Bukan itu kebahagiaan itu. Bukan juga kebahagiaan itu terletak dari baju yang kita pakai. Datang ke mall kita beli baju yang harga mahal jutaan gitu kan. Bukan juga kebahagiaan itu terletak dari apa yang kita pakai, mobil misalnya atau apa. Enggak juga. Betapa banyak hari ini orang yang diberi kenikmatan, harta yang berlimpah, tapi mereka malah hidupnya susah gitu kan. Lalu apa? Lalu di mana letak kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu letaknya di hati, fi qulub. Maka kita harus mengkaji, mengolah hati ini. Maka Allah mengatakan kepada kita, beruntunglah bagi orang-orang yang menyucikan jiwanya, kan gitu. Nah, jadi kesucian jiwa inilah yang akan menjadikan kita orang-orang yang terus optimis ketika diuji oleh Allah, baik itu dengan ujian kebahagiaan ataupun ujian kesedihan. Maka yang harus kita pahami betul bahwa ketika kita diberi nikmat, ketika diberi kebahagiaan, jangan-jangan itu istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang orang yang ketika diberi kenikmatan, mereka lupa bahwa sesungguhnya mereka itu sebenarnya sedang diazab oleh Allah, tetapi secara berangsur-angsur dengan kenikmatan. Tapi jangan juga kita bersedih ketika kita diuji dengan kekurangan harta, ketakutan misalnya. Jangan. Karena jangan-jangan di balik itu semua kita ditarbiyah oleh Allah untuk menjadi pribadi yang kuat gitu kan. Nah ini, tapi terkadang kalau kita diuji dengan kesedihan, kita pesimis gitu kan. Aduh Allah ini enggak adil gitu. Enggak, bukan begitu. Maka sesuai tema kita hari ini, ya jangan menyerah ketika diuji. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, harus bertahan, harus istiqomah. Karena kenapa ibu-ibu semua ya, adik-adik semua, jalan yang kita tempuh pada hari ini jalan yang sunyi, nggak semua orang mampu. Buktinya apa? Yang hadir anak-anak dan ibu-ibu kan gitu kan. Yang remaja cuma segelintir. Karena jalan yang kita tempuh pada hari ini jalan ikut kajian, jalan untuk menjadi orang pribadi yang lebih baik itu jalan yang sunyi, berat Bu, Pak ya, adik-adik semua ya. Jadi pemuda yang cinta dengan masjid, pemuda yang cinta dengan Quran itu berat, enggak mudah. Ini jalan yang sunyi, tetapi kalau kita pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, laluilah jalan yang sunyi ini. Bertahanlah, jangan pernah menyerah. Karena kenapa? Kata Allah, fa inna ma'al usri yusra,
inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kata Allah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan stop di situ. Terkadang kita ikut kajian stop ayatnya batas itu saja. Jangan, lanjutkan, ada ayat yang selanjutnya. Apa lanjutannya? Fa idza faragta fansab. Jadi kalau kamu setelah mengerjakan suatu pekerjaan itu, maka kerjakanlah pekerjaan lain yang dengan sungguh-sungguh. Maka kita taat kepada Allah ini harus sungguh-sungguh. Jangan pernah kita menyerah ketika kita berjalan di jalan Allah ini. Itu. Nah, ini semua jalan untuk menuju ketakwaan tadi, Bapak Ibu semua. Lalu apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Nah, ini Bapak Ibu semua harus tahu, adik-adik semua ya. Jangan-jangan ini ada di dalam diri kita, tapi jangan saling tunjuk, oh itu aku. Jangan, cukup kita tahu saja. Kita cek di dalam diri kita, kita ini sebenarnya sudah termasuk orang yang bertakwa belum? Karena kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang miskin. Enggak, Allah enggak melihat status itu. Tapi kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Nah, jalan kita pada hari ini salah satu untuk menuju ketakwaan itu tadi. Lalu apa kata Allah ciri-ciri orang yang bertakwa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddatul muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada 5 kata Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 tadi. Apa yang pertama? Yang pertama ciri-ciri orang yang bertakwa itu orang yang nantinya ketika diuji dia tetap bertahan, dia mampu bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu yang pertama. Sepertinya mudah, tapi sulit sekali ini. Ketika kita datang ke lampu merah, ada orang-orang yang meminta-minta, atau ada tetangga kita yang kekurangan, di dalam kantong saku kita ada nominal 50 rupiah sampai 100 ribu. Kira-kira Bu, yang diambil nominal berapa? Jujur aja kita. Antara dua, kalau enggak nominal yang paling kecil, yang paling besar. Tapi terkadang kalau ngambil nominal yang paling besar, balik ke rumah terpikir kan, coba udah beli ke beras tadi kan. Nah itu, ya kan, ada rasa penyesalan. Tapi kalau kita juga memberikan nominal yang paling kecil, apakah orang yang kelaparan pada hari ini tertolong? Enggak juga. Sebenarnya Allah itu tidak minta kita ngasih yang paling besar, enggak. Allah itu cuma menyuruh kita memberi makan orang yang sedang kelaparan, itu saja. Jadi nominal yang harus kita keluarkan ya minimal lah. Kalau dia nak beli ayam geprek 10.000 atau 12.000 sekarang kan. Nah itu. Jadi tugas kita itu menyelamatkan orang yang lapar gitu kan. Menyelamatkan nyawa orang. Nah itu tugas kita sebagai muslim ya. Orang yang bertakwa itu dia memiliki sifat itu. Itu yang pertama. Dia tidak pelit intinya. Ya. Yang kedua apalagi kata Allah? Dia mampu bersabar. Sabar ini bukan sekedar ucapan Bu ya. Pak ya, adik-adik semua, aku sabar. Bukan. Bahkan sekelas Nabi Musa pun gugur diuji dengan kesabaran. Siapa yang mengujinya? Nabi Khidir gitu kan. Gagal Nabi Musa. Nah, kesabaran ini harus dipinta. Ya Allah, as-sabur gitu. Kenapa? As-sabur itu di Asmaul Husna, itu nomor terakhir Bu. Karena sabar itu susah, nggak mudah. Kalau ngomong saja iya, aku sabar, iya, tapi di dalam hati masih dongkol gitu kan. Ya itu yang kedua kata Allah. Yang ketiga apa? Dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang yang takwa, orang yang kuat dalam iman itu, dia mampu memaafkan kesalahan orang lain, nggak ada rasa dendam. Dia tidak pelit, dia bersabar, dia juga pemaaf. Nah itu ciri orang yang bertakwa itu. Kemudian apa lagi? Dia mampu berbuat baik. Jadi berbuat baik ini tidak hanya dengan kelompok saja. Mentang-mentang ikut kajian Ustadz Reno Majelis Satu Cinta, berbuat baiknya dengan anggota majelis ini saja. Enggak gitu juga.
Berbuat baik itu kepada siapa saja, di mana saja, dalam kondisi apapun. Nah, itu berbuat baik itu gitu. Dan yang terakhir kata Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu dia mampu memohon ampun kepada Allah baik ketika dia melakukan dosa kecil ataupun dia melakukan dosa besar. Nah, ini sebenarnya kajian ini, majelis ini adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ikut majelis ini tadi memiliki sifat 5 itu tadi. Jangan ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku kan nanti katanya ini nggak boleh. Cukup kita tahu aja. Oh, aku ini masih pelit atau tidak? Oh, masih. Berarti belum ada ciri-ciri takwa itu tadi. Oh, aku ini sudah mulai sabar belum? Oh, masih sering marah-marah dengan laki gitu kan? Atau oh, masih sering marah dengan anak? Oh, berarti belum. Berarti harus dikejar lagi. Oh, aku ini masih dendam enggak dengan tetangga atau dengan ini keluarga sebelah suami, sebelah istri atau wong tua yang negur misalnya. Masih ada rasa dendam enggak? Oh, kalau masih belum ada berarti. Oh, kita ini sudah sering belum berbuat baik dengan orang lain. Kalau belum berarti ditambah lagi, dicoba, diperjuangkan lagi gitu kan. Memang sulit. Kelima sifat ini tadi sepertinya gampang kalau disebut. Tapi kalau dilakukan nggak mudah, sulit sekali. Tapi quotes-nya hari ini, kalau kita merasakan kesulitan itu maka bertahanlah, karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kan gitu kan? Janji Allah kan? Jadi kalau kita sulit untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah tadi, jangan pesimis, jangan nyerah, tapi bertahan kata Allah. Bertahanlah. Karena kenapa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya kata Allah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ini. Jadi itu Bapak Ibu semua, adik-adik semua ya. Jadi kalau ada adik lagi ngehafal Quran, lambat nih hafalannya, cek, jangan-jangan ada adik lagi bermasalah dengan ibu bapaknya kan gitu kan. Nah, minta maaf kan gitu kan. Kan kata ciri-ciri orang yang bertakwa tadi harus minta maaf gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan itu ada-ada semua gampang menghafal Qur'annya gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu semua ya, ada-ada semua ya. Jadi saya pengen menyampaikan kepada kita semua, ketika diuji oleh Allah, baik itu ujian kenikmatan, ujian kesabaran ya, marilah kita tetap konsisten untuk menjadi pribadi yang bertakwa tadi. Pribadi yang bertakwa itu apa? Ada 5 ciri. Yang pertama, dia mampu bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, dia mampu bersabar. Yang ketiga, dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, dia mampu berbuat baik kepada siapa saja. Dan yang kelima, dia mampu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Yumkin hadza minni, syukran jazilan ala istima' minkum wa ijtima' minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nanti harus punya banyak pertanyaan karena ini materinya daging galau tadi ya. Masya Allah. Makasih Ustadz Madi telah menyampaikan ilmu ya para jamaah.